Halo teman-teman semuanya, Kega Warrior, let's go! Aduh, masih bertemu lagi nih sama kakak di layar seperti ini. Belum bisa bertemu langsung, tapi nggak apa-apa ya, nanti akan ada waktunya, kita akan kembali bertemu. Nah, hari ini kakak mau bawakan beberapa pengumuman yang penting, jadi dicatat, diperhatikan baik-baik, oke? Nah, pengumuman yang pertama adalah untuk teman-teman yang kelas bayi, balita, dan batita, karena minggu ini akan ada permainan bersama dengan papa dan mama. Nah, papa dan mama bisa bantu menyiapkan alat-alat dan bahannya. Hanya sedikit, tapi tolong diperhatikan baik-baik ya. Yang pertama, ada piring kertas. Ya, piring kertas yang terbuat dari kertas yang bentuknya lingkaran, biasa ditaruh kue. Nah, piring kertas yang kecil. Kedua adalah kertas origami warna-warni. Dan untuk alatnya sendiri, papa mama perlu menyiapkan gunting dan lem kertas. Nah, kalau misalnya papa mama tidak bisa mendapatkan piring kertas, tidak masalah. Piring kertasnya bisa diganti dengan karton dan nanti dibuat bentuk lingkaran. Oke? Ukurannya menyesuaikan saja. Pengumuman yang kedua, papa mama dan teman-teman, jangan lupa kalau misalnya habis saya hafalan, habis melakukan aktivitas, difoto atau di video, lalu kirimkan ke kakak pembina di kelasnya. Nanti kalau beruntung, papa mama dan teman-teman bisa masuk ke Instagram Kega Industri loh. Oh iya, jangan lupa di follow ya, Instagramnya ada di @kegaindustri. Mantap, nanti bisa jadi ada wajah teman-teman loh di sana. Wow, diajak juga teman-teman yang lain supaya wajahnya bisa ada di sana seperti teman-teman juga. Oke, nah sekarang kita akan mulai ibadah kita. Pengumumannya sudah segitu saja. Nanti kita akan bertemu lagi ya di waktu yang akan datang. Dadah teman-teman, selamat beribadah. Kega Warrior, let's go! Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your
Halo adik-adik, selamat siang. Senang sekali adik-adik bertemu lagi kita di minggu ini bersama Kak Dewi. Minggu ini kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan Juni. Nah adik-adik, tadi sudah mengikuti ibadah pujian dan penyembahan? Sudah ya, adik-adik tetap semangat dan sukacita ya walaupun ibadah kita secara daring. Nah adik-adik, minggu ini kita punya kata kunci yang baru. Kata kunci yang baru, kakak mau kasih gerakan. Yuk kita bangkit berdiri dan kita praktekin bersama-sama. Tangannya, kedua jempolnya tunjuk. Aku percaya dan mengasihi Tuhan selalu. Adik-adik sekarang kata ganti aku dipakai nama adik-adik sendiri ya. Dewi percaya dan mengasihi Tuhan selalu. Oke adik-adik boleh silakan duduk. Sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya dan Alkitabnya dipegang. Yuk ikutin kata-kata Kak Dewi. Alkitab adalah firman Tuhan. Firman Tuhan buat saya. Saya suka membaca dan saya cinta firman Tuhan. Dipeluk Alkitabnya. Nah, adik-adik sebelumnya kita mau doa. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya bersyukur Tuhan masih bisa mengikuti ibadah siang hari ini. Tuhan, saya mau duduk yang tenang, duduk yang taat untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong saya, biarlah Roh Kudus boleh senantiasa berbicara kepada saya, agar firman ini dapat dimengerti, dipahami, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman hari ini yang kakak ceritakan diambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Dibuka Alkitabnya, Papa Mama bantu adik-adik ya. Di 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Judul perikopnya tentang Naaman disembuhkan. Nah adik-adik, kakak mau perkenalkan. Ada 3 orang di sini. Yang pertama, gambar seorang nabi Tuhan yang bernama Elisa. Terus yang kedua, ada gambar Gehazi, dia adalah pelayan Nabi Elisa. Dan yang satu lagi, badannya penuh dengan luka-luka, dia adalah Naaman yang sedang mengalami sakit kusta. Nah, adik-adik kalau sakit kusta itu badannya dengan penuh luka-luka ya. Karena gatal-gatal digaruk, jadi semua badannya penuh dengan luka. Sungguh mengerikan ya adik-adik. Nah, ceritanya adik-adik, lewat Nabi Elisa, Tuhan menyembuhkan Naaman dari sakit kustanya. Wow, hebat ya Tuhan kita adik-adik. Naaman sudah sembuh dari sakit kustanya. Badannya sudah bersih, kulitnya sudah mulus, dan tidak gatal-gatal lagi seluruh badannya. Nah, adik-adik, Naaman sangat senang karena penyakitnya sudah disembuhkan. Dan sebagai rasa terima kasih, Naaman mau memberikan hadiah untuk Nabi Elisa. Itu berupa sejumlah uang dan hadiah-hadiah lainnya. Adik-adik, kakak mau kasih tahu. Tetapi Nabi Elisa menolak pemberian dari Naaman karena Nabi Elisa tahu di hadapan Tuhan Nabi Elisa hanya pelayan Tuhan. Adik-adik, Naaman pulang ke rumahnya dengan kereta kuda yang ditungganginya.
Dalam perjalanannya, Naaman melihat dari jauh ada seseorang yang mengejar dia. Dan Naaman itu memberhentikan kudanya dan turun dari kudanya. Dia mendapati seorang yang mengejar dia, yaitu dia adalah Gehazi. Gehazi adalah pelayan Nabi Elisa. Apa yang dilakukan Gehazi, adik-adik? Ternyata Gehazi meminta sejumlah uang dan hadiah kepada Naaman. Padahal tadi Nabi Elisa sudah berkata tidak menerima hadiah dari Naaman. Tapi Gehazi tidak taat. Sikap Gehazi, dia lebih suka uang dan hadiah-hadiah daripada ketaatan. Nah, ketika Gehazi pulang, adik-adik, Nabi Elisa tahu apa yang dilakukan oleh Gehazi. Akibatnya, adik-adik mau tahu apa yang diterima Gehazi? Ternyata Gehazi menerima sakit kustanya Naaman kepada dirinya. Jadi Gehazi menderita sakit kusta akibat tidak ketaatannya. Adik-adik, kakak mau ingatin adik-adik semua, termasuk kakak, Tuhan mau setiap kita untuk mengasihinya dan sungguh-sungguh taat kepadanya. Adik-adik semua mau mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Kakak kasih contoh. Ketika adik-adik sedang bermain, tiba-tiba mainannya direbut sama temannya. Tapi adik-adik belajar mau mengalah. Adik-adik tidak mempertahankan mainannya. Adik-adik tidak egois. Adik-adik mau mengajak temannya itu yang rebut mainannya itu main bersama-sama. Nah, itu udah salah satu contoh adik-adik belajar taat. Contoh lainnya, adik-adik tetap taat sama papa mama dan dengar-dengaran. Nah, di sini kakak mau tahu seberapa banyak di sini adik-adik yang mau mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Angkat tangannya. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Yuk, sekarang kita lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih saya sudah mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, lewat ibadah hari ini, firman-Mu mengingatkan saya untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dan taat kepada Tuhan. Saya mau Tuhan belajar mempraktekkan ketaatan di dalam kehidupan saya, taat sama orang tua, taat sama guru, dan taat kepada semua orang. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Putar tangannya adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini kita juga punya ayat hafalan yang baru, yaitu ada di Mazmur 12 ayat 30. Boleh ditampilkan kakak? Nah, ayat hafalan buat sepanjang minggu ini ada di Mazmur 12 ayat 30. Papa mama bantu adik-adik menghafalkan ayat ini ya. Terima kasih semuanya adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kega Warrior, let's go! Hai adik-adik, Hai teman-teman, hari ini kita mau main games bersama di rumah. makan batang pizza. Wow, caranya adalah adik-adik siapkan piring kertas,
Dua, Wan. Dua. 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 Kalau tidak ada piring kertas, bisa pakai karton biasa ya. Dibikin lingkaran seperti ini ya. Nah, caranya adalah piring yang satu digambar-gambar seperti ini, dibuat menjadi 6 bagian. Piring yang satu lagi dipotong-potong, digunting-gunting ya Wan ya. Nah, seperti ini. Nah, cara mainnya gimana nih Wan? Wan mau jelasin cara mainnya ya? Oke, kita lihat cara mainnya. Nah, ini kertasnya udah dibagi 6 bagian, udah ditulis angka ya Wan ya. Nah, ini piring yang sudah dipotong. Nah, terus dikasih apa Wan? Titik-titik kecil kertas ya. Di sini ya, angka-angka ya Wan ya. Nah, yuk sekarang cara mainnya gimana? Cara mainnya Wan jelasin. Nih, bikin kertas piring. Dua, kita tempel-tempel deh di kertas ini. Nih, misalnya nih, kita sudah bentukin segitiga kayak pizza kan. Nah, nih angka-angkanya nih, bulat-bulatnya ada berapa, kita Hitung pisahkannya. dulu. Nih, kita hitung nih. Kasih lihat begini. Nih, Nah, nih kita hitung. hitung. Aku aja. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tempel di 6 deh. Oh, Gitu. terus Terus, tempel di 6. Terus terus ini ada satu kan, kita tempel di satu. nah, terus Ini 2, kita tempel di 2 nih. Ada 2 kan. Ini ada 5. oke. Ini 4. Kita tempel 4. Yang terakhir 3 deh, kita tempel jadi pizza. Nah, ini buat yang sudah bisa berhitung ya Wan ya. Nah, jadi seperti ini. Tapi kalau adik bayi yang belum bisa berhitung, kita bisa pakai bentuk nih ya. Ada bentuk apa aja Wan? Segitiga, love, ya, trapesium, kotak, dibalik. Jadi nanti ya dibikin seperti ini di sini. Kayak gitu. Di sini ya. Di sini kita lem dulu. Kita lem dulu Wan. Iya, iya. Nah, misalnya sini kuning, di sini hati ya Wan ya. Jadi tidak pakai angka ya Wan ya, karena kan Dede bayi belum bisa hitung ya. Dia hanya tahu warna dan bentuk. Nah, Kalau aku sudah bisa. ya kalau Wan kan sudah bisa. Iya, aku sudah jaga. Oke, nah kemudian caranya adalah nih udah disiapin. Segitiga di mana taruhnya? Nih. Terbalik dong, di sini dong. Nah, terus yang ini di mana? Nih. Ya betul. Ini di mana? Jatuh. Nih. Ya betul. Ini? Ini. Ya betul. Ini? Ini? Nih. Jadi deh potongan pizza. Gampang ya mainnya? Gimana adik-adik? Gampang ya mainnya? Udah bisa ya? Ya. Bisa ya. Tetap semangat ya adik-adik. Giga Warrior. Let's go.